Halo, selamat siang. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di hari ini, di siang kali ini, untuk edisi hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Denny Arta bersama dengan Anda, bersama dengan tamu spesial untuk siang kali ini. Kita akan ngobrol tentang perubahan perilaku dan penerapan sikap dalam pencegahan COVID-19. Luar biasa, ada Pak Pande Made Kuta Negara, tim pakar perubahan perilaku Satgas COVID Nasional, sekaligus juga dosen antropologi UGM, kemudian juga staf pengajar magister dan doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan UGM. Akrab dipanggil Pak Made. Selamat siang Pak Made, apa kabar? Selamat siang Mas Denny. Ya, Pak Made sehat ya? Sehat Mas Denny. Para pendengar Star Jogja, selamat siang, salam sehat. Oke, kita akan ngobrol banyak soal perubahan perilaku dan penerapan sikap dalam pencegahan COVID-19. Pak Made, kalau kita ngobrol tentang pandemi ini kan lumayan sudah lumayan lama ya, hampir. Ya, betul. Kita sebut 1,5 tahun sudah kita menjalani hidup bersama dengan pandemi ini. Betul. Dalam kacamata Pak Made, dampak COVID-19 untuk masyarakat secara umum seperti apa ini, Pak? Wah, ini Mas Denny, jadi kita prihatin betul ya. Karena kita semua merasakan betapa COVID yang berlangsung hampir 1,5 tahun ini ya meluluh lantakkan lah itu hampir semua sendi-sendi kehidupan kita. Dari segi ekonomi misalnya, kita paham banyak sekali pengaruh-pengaruh ekonomi, misalnya pekerjaan hilang dan sebagainya karena sektor jasa terutama pariwisata, pendidikan dan impact-nya banyak sekali. Tapi selain itu juga sebenarnya berkaitan juga dengan impact dalam hal ekonomi, sosial, psikologis, budaya bahkan ya. Psikologis sekarang kita tahu masyarakat kita seringkali merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan berbagai hal ya, dengan berbagai hal termasuk diantaranya juga bagaimana perilaku-perilaku juga harus disesuaikan dengan pandemi. Jadi memang kompleks sekali Mas Denny. Iya, perubahan perilaku yang kemudian sudah muncul atau kita sebut sudah dilakukan oleh masyarakat meskipun ya jujur aja naik turun gitu Pak. Apa yang kemudian bisa Pak Made lihat dari perubahan perilaku? Jadi begini ini? Mas, memang satu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat masyarakat Jogja ini kan masyarakat yang guyup, rukun, suka bertemu, suka bertamu, suka ngobrol, suka silaturahmi, gitu dasar sebenarnya masyarakat yang sangat komunal gitu ya. Nah tiba-tiba muncul satu pendekatan baru di mana dengan COVID ini orang harus menghindari semua itu. Jadi yang tadinya ngobrol bahkan cium tangan, pelukan, kira-kira kan kalau ketemu kan itu kan karena keakraban kita. Tiba-tiba kita dipaksa untuk tidak melakukan semua itu. Nah, mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Karena mengubah kebiasaan sama dengan mengubah budaya yang sudah terpatri begitu lama. Masuk di dalam alam pikiran, dalam peta kognisi orang itu, masyarakat kita. Nah, mengubah ini sama dengan mengubah orang terbiasa kalau bertemu misalnya salaman, kemudian cium tangan bahkan gitu kan kalau misalnya anak-anak kita. Nah, tiba-tiba itu dilarang gitu. Atau tidak boleh selama pandemi ini. Nah, ini impactnya kemudian memang satu orang merasa kikuk karena tiba-tiba harus dipotong kebiasaan-kebiasaan lama ini. Sehingga kemudian dalam kaitan dengan proses perubahan perilaku itu juga mengalami berbagai kendala di masyarakat. Jadi tidak semua masyarakat dengan mudah menerima perubahan-perubahan yang standar protokol kesehatan seperti COVID itu. Gitu. Itu Mas Denny. Oke, protokol kesehatan menjadi salah satu hal yang sedikit baru lah saya sebut seperti itu karena kita dulu biasa cuci tangan, kemudian sekarang diwajibkan masker, mungkin dulu hanya dipakai ketika saat-saat tertentu, tapi sekarang dengan protokol kesehatan ada sampai dengan 5M menjadi hal yang cukup baru di mata masyarakat dan yang harus dijalani oleh masyarakat day to day-nya seperti itu Pak Made. Kalau Pak Made sendiri melihatnya, apakah penerapan protokol kesehatan ini sedemikian mudah kemudian diterapkan oleh masyarakat di Indonesia, DIY pada khususnya Pak? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, jadi sebenarnya kan mengubah perilaku masyarakat dari yang tadinya tidak bermasker, kemudian biasa berkerumun, biasa
silaturahmi, kemudian akhirnya harus mengubah semua itu tidak mudah gitu ya. Nah, satu contoh misalnya kita lihat betapa mengubah masyarakat yang harus melakukan 3M gitu, yang awalnya 3M ya, kemudian menjadi 5M dan seterusnya. Ini juga tidak mudah Mas Denny. Karena apa? Pemakaian masker ya, itu sudah terbukti sekali misalnya. Kalau di dalam kaitan dengan perilaku masyarakat yang sakit gitu ya, kalau kedua-duanya pakai masker nih Mas Denny, maka potensi penularan itu hanya 1,5%. Tapi kemudian kalau yang sakit pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, potensi penularan 5%. Tapi kalau dua-duanya nggak pakai 100% gitu. Nah, artinya apa? Artinya pemakaian masker itu memang penting sekali. Nah, persoalan berikutnya adalah jenis maskernya seperti apa, kayak gitu, kemudian pemakaiannya benar apa tidak, kayak gitu, kemudian apalagi ketika kita membicarakan tentang COVID yang belakangan yang disebut dengan varian Delta lah, macam-macam ini yang penyebaran lebih ganas lagi, sehingga pemakaian masker itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Itu dari sisi pemakaian masker ya, belum kemudian mencuci tangan. Kita juga masyarakat kita tidak terbiasa untuk mencuci tangan gitu ya selama ini ya. Padahal kalau kita lihat dalam masyarakat Jawa, kalau kita baca teks lama, itu di depan-depan rumah itu selalu ada air Mas, zaman dulu Mas Denny. Orang untuk bisa cuci tangan di situ gitu kan, bahkan pada masa yang lebih awal lagi orang bisa minum airnya. Nah, itu kan sudah muncul sebenarnya dulu gitu. Tapi karena lama kita kemudian normal saja, kemudian sulit sekali. Begitu juga misal menjaga jarak. Tadi saya sampaikan sangat sulit sekali karena masyarakat kita biasa duduk berempet-empetan, sangat intensif lah relasinya. Ini yang sangat sulit saya kira. Oke, tantangan terbesar adalah mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sisi tim pakar dari perubahan perilaku Satgas COVID-19 nasional, boleh dong Pak diceritakan sedikit bagaimana kemudian tantangan terbesarnya yang dihadapi untuk mengajak masyarakat melakukan protokol kesehatan? Betul Mas, jadi gini, masyarakat Indonesia ini, kalau kita bicara Indonesia sekarang ya, jangankan Indonesia, Jogja aja, variasinya kan besar sekali. Jadi bisa dibayangkan misalnya, pertama kalau kita bilang Indonesia, maka budaya masyarakat antar pulau berbeda, antar suku berbeda. Kemudian wilayah gitu, wilayah urban dan rural itu berbeda perilakunya. Masyarakat pedesaan misalnya, masyarakat perkotaan, belum lagi ketika kita membicarakan antar generasi Mas. Jadi generasi anak-anak, generasi menengah, milenial, kemudian generasi tua, beda nih. Ya kan? Okay. Kalau anak-anak misalnya, kita tahu anak-anak sekolah, dia patuh sama guru. Maka guru sebenarnya aktor perubahan yang luar biasa untuk kelompok tertentu. Nah, kemudian kalau kita bicara misalnya pada kelompok milenial, itu sosial media penting, medsos. Nah, medsos ini seringkali kemudian di situ ada hoax, persoalan hoax yang tetapi juga di situ public figure menjadi penting. Kelompok atas, kelompok yang umur-umur lansia 50-an, mungkin barangkali radio menjadi penting karena mereka masih mendengarkan radio, menonton TV dan sebagainya. Nah, varian budaya, varian struktur umur, varian kemudian tempat tinggal inilah menjadi satu tantangan di Satgas Nasional. Bagaimana kemudian pedoman-pedoman perubahan perilaku kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa, hampir 100 sekian bahasa Mas Denny. Jadi diterjemahkan dalam bahasa lokal. Harapannya adalah agar masyarakat lokal itu paham dengan tepat apa yang dimaksudkan. Karena kalau kita bilang prokes, protokol kesehatan, belum tentu orang paham. Nah gitu. Kemudian pakai masker, belum tentu orang paham bahasa lokalnya bukan masker gitu misalnya. Nah, dengan bahasa tertentu. Nah, inilah cara kita kemudian bagaimana kemudian mendekatkan informasi itu agar dekat dengan kultur, dengan budaya lokal. Oke. Dari sekian banyak saya sebut kelompok masyarakat tadi lah, dalam bahasa yang paling gampang, kelompok masyarakat yang paling susah untuk diajak berubah perilakunya itu yang mana sih Pak Ade? Jadi begini Mas, satu ya, kita melihat bahwa perubahan perilaku ini kan tantangannya, hambatannya di satu sisi adalah ekonomi. Jadi kalau kita lihat umpamanya begini, bagaimana tuntutan antara tuntutan bekerja, tuntutan makan,
dengan tuntutan kesehatan, kadang-kadang dalam kelompok tertentu orang tidak peduli dengan kesehatan. Yang penting saya bisa bekerja, bisa makan, bisa menghidupi keluarga saya. Nah, ini menjadi tantangan yang berat sekali. Yang kedua juga adalah ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang cenderung tidak paham dengan virus ini, dengan pandemi ini. Yang ketiga, ada kelompok-kelompok masyarakat yang dia sangat percaya pada figur tertentu. Nah, ketika figur tertentu ini dia memiliki pandangan yang berbeda, maka pengikutnya kemudian ikut pada pandangan yang menganggap bahwa misalnya tidak ada virus itu, atau kemudian dan sebagainya, pengabaiannya. Nah, disitulah kemudian kelihatan sekali betapa antar kelompok ini memang beda-beda, Mas. Ada yang karena persoalan perut, ada yang persoalan ideologis gitu, kita anggap memang keyakinan, ada yang kemudian pada persoalan kadang-kadang mereka justru bukan orang yang tidak berpendidikan. Orang berpendidikan pun punya mazhab sendiri, punya perspektif sendiri gitu kan. Ada yang mengatakan tidak perlu ditakuti, itu hanya seperti flu biasa, hanya virus dan sebagainya. Ada yang mengatakan kita harus hati-hati karena pada kelompok tertentu ini bahaya sekali, misalnya kayak gitu. Jadi varian-variannya memang besar sekali. Bagaimana dengan anak-anak muda, Pak? Mereka cukup mudah untuk diajak berubah perilakunya, ataukah kemudian malah menjadi kelompok yang sedikit susah? Ya itulah, Mas. Jadi anak-anak muda ini memang mereka kan menyerap informasi begitu banyak dari mana-mana ya. Yeah. Menyerap informasi dari banyak di mana-mana, itu satu. Yang kedua, mereka badannya sehat sekali. Anggaplah kita sehat lah, masih muda. Nah, sehingga mereka menganggap saya tidak akan terkena. Kalaupun terkena, saya paling hanya sakit-sakit sedikit lah gitu. Nah, mereka ini menjadi salah satu kelompok yang kadang-kadang abai terhadap perubahan perilaku ini. Yang kadang-kadang mereka yang memang perlu kita dekati lebih jauh, gimana caranya agar kelompok muda, milenial, paham betul bahwa mengapa pemerintah, mengapa kita betul-betul memang gencar sekarang ini, karena ingin menyelamatkan warga masyarakat gitu ya. Karena kasus kita lihatlah banyak sekali sekarang kan, tingkat kematiannya tinggi, kesakitan tinggi dan sebagainya. Oke, salah satu kemudian yang menjadi sorotan dari banyak pihak adalah konsistensi ataupun semangat lah, sebut seperti itu, semangat masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Ini mohon maaf kadang-kadang kalau lagi ada kasus kemudian ketat protokol kesehatannya dilakukan dengan ketat, tetapi ketika kemudian sedikit landai, maaf, masyarakat juga ada yang abai juga. Bagaimana Pak Made melihat hal ini? Apakah ini memang sudah terpotret oleh teman-teman di Satgas, Pak? Iya, betul ini Mas Denny. Jadi kita memang memperhatikan, jadi yang sering saya sampaikan gitu ya dalam berbagai kesempatan, para pendengar ini juga barangkali perlu kita concern kita bersama gitu ya. Sekarang ada kesalahan persepsi tentang pemakaian masker. Jadi di beberapa tempat kita tahu sekarang orang abai tidak pakai masker, Mas. Orang sekarang cenderung melihat masker itu seperti bagian dari helm. Kalau orang naik motor pakai helm, dia pakai masker. Tapi kalau nggak naik motor, kemudian dia hanya duduk-duduk di rumah atau duduk-duduk di jalan dan sebagainya, dia nggak pakai masker. Nah, ini persoalannya karena apa? Ada karena salah persepsi, salah pemahaman tentang guna masker itu. Jadi sekarang itu karena cegatan banyak di mana-mana, yang muncul kemudian orang pakai masker, takut tidak pakai masker kalau ada cegatan. Nah, ini betul-betul memang menjadi dilematis gitu ya. Ketika misalnya orang ketat, kita ketat hanya cegatan, maka yang muncul kemudian adalah pemahaman semacam itu. Makanya sekarang kita mendorong, kita punya misalnya di semua daerah sekarang punya duta perubahan perilaku yang intensif lagi. Ke pelosok-pelosok desa, di masing-masing desa sekarang ada, di Satgas RT RW atau di kelurahan sekarang ada masing-masing, untuk menggencarkan kembali, mengingatkan kembali bahwa protokol kesehatan 3M itu memang bukanlah untuk hanya waktu naik motor misalnya gitu, Mas. Jadi memang itu adalah perilaku keseharian kita gitu. Oke, menjadi menarik ketika perubahan perilaku itu kan pasti ada indikator keberhasilannya, Pak Made. Kalau dari sisi masyarakat awam, indikator keberhasilan yang kemudian bisa dipahami terkait dengan perubahan perilaku ini apa nih, Pak?
Jadi kalau kita lihat misalnya gini Mas, kan kalau kita lihat kasus DIY ya, misalnya DIY ya, kembali ke DIY. DIY ini dulu pernah naik gitu, pernah tinggi, kemudian turun gitu kan, turun. Kemudian kira-kira bulan Mei mulai naik lagi, bulan Mei 2021 ini naik bahkan tinggi sekali. Yang tadinya awalnya kita lihat waktu landai itu 2 digit, artinya paling maksimal 80, 90 di bawah 100. Kemudian naik 3 digit, bahkan belakangan menjadi 4 digit ya, 1000 sekian sampai hampir 2000 kan. Betul. Kasusnya. Nah itu tampak dari kemudian bisa kita lihat betapa ada pola penyebaran COVID ini mulai masif ke pelosok-pelosok desa. Jadi bagaimana COVID ini kemudian belakangan tidak lagi kita lihat misalnya misal kalau awal dulu kan mall misal menjadi penyebab pusatnya pendidikan, misalnya pesantren gitu misalnya kan, atau hal-hal semacam itu. Nah, lembaga-lembaga semacam itu belakangan mulai ke masyarakat Mas, sehingga klaster RT, klaster RW banyak dan sebagainya. Nah, salah satu parameter yang bisa kita gunakan apakah masyarakat patuh tidak kepada prokes adalah apakah ketika ada orang positif di sebuah tempat, apakah dia menjadi klaster apa tidak. Kalau dia menjadi klaster artinya prokesnya tidak jalan. Jadi misalnya ketika satu orang dia positif, kalau dia pakai masker, tadi saya sampaikan, kalau yang sakit pakai masker, kemungkinan penularannya itu hanya 1-2% lah kira-kira. Kalau dua-duanya pakai ya, tapi kalau salah satu, kalau yang sakit terutama, dia pakai mungkin sekitar 5%. Nah, kalau kemudian kita lihat, kalau di sebuah daerah misalnya muncul klaster keluarga, jadi misalnya bapak, ibu, anak dan sebagainya dia kena semua, berarti prokesnya nggak jalan Mas. Itu indikator sederhananya ya, sederhana itu, begitu. Ya? Nah, apalagi kemudian satu RT kena, nah itu berarti pasti juga di situ pernah ada kegiatan bersama. Nah ini juga parameter kedua. Kalau kemudian kita lihat misalnya tidak hanya satu rumah tangga, tetapi mungkin 5-10 rumah tangga kemudian terpapar, itu berarti pasti ada sebuah acara yang pernah dilakukan dan mereka berkumpul di situ tanpa pakai protokol kesehatan. Oke, kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kita ngobrol tentang perubahan perilaku dan penerapan sikap untuk pencegahan COVID-19 bersama dengan Pak Pande Made Kutanegara, tim pakar perubahan perilaku dari Satgas COVID Nasional sekaligus juga dosen antropologi UGM. Anda boleh gabung di Instagram kami di Star Jogja FM ataupun juga di WA 081-862-1013. Kita ngobrol tentang perubahan perilaku. Ini ngomongin tentang perubahan perilaku ini sangat menarik dan sangat banyak hal yang bisa digali, termasuk soal untuk merubah perilaku kadang-kadang masyarakat harus dikenakan sanksi, entah itu sanksi sosial ataupun bahkan ada denda juga yang di beberapa daerah dilakukan. Pak Made sendiri melihatnya apakah ini cukup efektif untuk menekan masyarakat untuk mau melakukan perubahan perilaku ini? Sebenarnya gini Mas, kalau saya melihat itu pilihan terakhir. Oke. Jadi namanya denda, kemudian cegatan, ditangkap, ada sanksi sosial itu benar yang terakhir. Yang paling pokok itu adalah perubahan kesadaran, perubahan pemahaman gitu ya. Jadi masyarakat secara sadar memang paham dengan apa yang dimaksudkan dengan COVID, mengapa kemudian pakai masker dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah seringkali kalau saya melihat delivery pesan itu tidak sampai ke bawah Mas. Jadi seringkali, makanya kalau kita lihat ya, dulu kan PPKM kita bukan PPKM mikro, levelnya pada tingkat provinsi, kabupaten. Tapi kasusnya mulai ke pelosok-pelosok pedesaan, muncullah PPKM mikro dia. Mulai PPKM itu dari pengetatan mulai di kelurahan. Berikutnya PPKM darurat, mulai lebih diketatkan lagi. Artinya memang betul-betul di bawah nih pendekatannya gitu ya. Kemudian terakhir PPKM zona 4 gitu. Ya, ada zona 4, 3 dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat memang sanksi sosial, penangkapan dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk ketegasan
dari aparat untuk menunjukkan bahwa ini kita tidak main-main loh, gitu kira-kira. Ini memang serius banget loh persoalan kita ini. Kenapa? Karena persoalan kesehatan. Ada satu hal yang perlu dipahami oleh para pendengar, bahwa justru masyarakat itulah menjadi ujung tombak sekarang. Kalau dulu kan tenaga kesehatan menjadi ujung tombak, sekarang justru masyarakat itu yang menjadi ujung tombak untuk menanggulangi pandemi ini. Karena apa? Karena pandemi ini jangka panjang nih. Kita tahu kan, kalau kita andaikan seperti orang lari, ini lari maraton ini. Kalau lari maraton, maka kita harus mengatur langkah kita semua gitu. Nah, salah satu langkahnya itu adalah nyetop, menutup kemungkinan itu di hulu. Jadi preventifnya gitu. Hulu itu apa? Di masyarakat. Jadi perilaku masyarakat harus kita ubah, kita sesuaikan agar tidak menyebar dan sebagainya. Bukan di hilir. Hilir itu apa? Di rumah sakit. Kira-kira gitu kan. Kalau kita biarkan kemudian penyelesaian di rumah sakit, terjadilah kasus yang sebulan lalu, Juli apa gitu ya, di mana BOR BOR gitu ya, BOR rumah sakit itu penuh, rumah sakit sampai 100%, 90 sekian persen dan sebagainya. Dampaknya terjadi penumpukan, kesulitan mencari oksigen dan sebagainya. Kenapa? Itu karena kegagalan kita di preventif di hulu. Jadi masyarakat tidak berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nah, kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, maka orang yang sakit ke rumah sakit itu akan terbatas dia. Kira-kira gitu. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, ujung tombaknya justru masyarakat. Jadi masyarakat itu penting banget sekarang ini gitu ya. Sedangkan rumah sakit, kawan-kawan medis, kita tahu Mas Denny, kalau saya lihat kawan-kawan medis ini, aduh, saya betul-betul prihatin dan saya salut betul dengan mereka, bagaimana perjuangan mereka. Bayangkan pakai baju asmat 8 jam, panasnya luar biasa, belum lagi mereka lelah dan sebagainya, tidak makan, tidak minum, tidak apa dan sebagainya. Nah, itu apa? Jadi memang mari kita bersama-sama menanggulangi kita lari maraton ini. Jadi tidak bisa kita serahkan hanya dengan tenaga kesehatan. Sebagus apapun ya, kalau kita lihat Jogja Mas ini ya, terus terang aja ini kan saya kemarin menyampaikan bahwa Jogja tidak baik-baik saja gitu. Mengapa? Karena Jogja ini kalau kita lihat wilayahnya sempit, hanya 5 kabupaten kota, 1/7 dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, jumlah penduduknya kira-kira 1/10 Jawa Tengah. Nah, tapi kasusnya kalau kita lihat per 100.000 atau persentase, Jawa Tengah itu hanya 1,sekian% dari total penduduk Jawa Tengah. Oke. Jogja itu 2,sekian%, hampir 3% Mas, yang positif. Hampir 3%? Ya, saya punya datanya tuh. Yang paling tinggi memang Jakarta, gitu ya. Begitu juga angka kematian Mas. Jogja ini tinggi. Nah, kalau kita lihat antar wilayah, misalnya kalau kita lihat Jogja, yang kasus absolutnya tinggi ini kan Sleman dan Bantul. Ya, yang absolutnya angka jumlahnya. Tetapi kalau kita lihat per jumlah penduduk, yang paling tinggi itu kota Jogja Mas. Justru Sleman itu rendah, Bantul agak di atas sedikit, Gunung Kidul dan Kulon Progo tinggi malah. Nah, kalau kita lihat persentase penduduk, bukan jumlah gitu. Nah, ini hal-hal yang menarik, betapa sebenarnya kemudian memang pendekatan preventif di masyarakat itu menjadi sangat dasar di dalam di dalam menghadapi pandemi ini. Jadi karena kalau rumah sakit dia sudah parah baru ke rumah sakit gitu kan. Nah, ini persoalannya kemudian kita tahu bahwa dua hal yang penting di dalam pandemi ini adalah kalau kita lihat kesakitannya, yang pertama adalah saturasi gitu kan. Yang kedua adalah pengentalan darah, itu yang sering menyebabkan selain karena komorbid dan sebagainya. Nah, seringkali masyarakat ketika dia isoman misalnya, seringkali dia tidak punya ukuran oximeter, tidak tahu saturasi darah oksigen dalam darah, sehingga begitu parah ke rumah sakit. Dampaknya di rumah sakit numpuk dan kondisinya sudah parah, sehingga muncul kemudian pandangan masyarakat kalau ke rumah sakit pasti semakin parah, atau bahkan kemudian meninggal tidak tertolong. Persoalannya bukan di situ, karena keterlambatan ke rumah sakit. Makanya saya kira memang mari para pendengar Star
Jogja, mari kita mengedukasi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita betapa sebenarnya memang untuk menghadapi pandemi ini poin utama, kunci utama itu ada dalam perilaku kita. Pak Made, kita ke interaksi dari audiens kita dulu ya, terkait dengan tema kita di siang kali ini. Untuk Anda yang sudah bergabung di Instagram, terima kasih. Kalau pakai masker sudah lumayan tertib. Sudah lumayan loh Pak ya, belum semuanya tertib itu. Tetapi mengurangi mobilitas masih belum juga. Keinginan masyarakat karena jenuh di rumah, kemudian pengen jalan-jalan, ini menjadi salah satu tantangan juga. Apa kemudian saran Pak Made untuk soal ini Pak? Ya, jadi memang begini Mas Denny, dari 3M itu ya, betul bahwa memang masker relatif mereka sudah warga masyarakat kita relatif sudah mulai paham gitu ya, meskipun kadang-kadang masih juga tidak memakai masker gitu ya. Yang sulit itu memang adalah mengubah perilaku untuk pergi gitu ya. Nah, ini yang saya kira memang perlu kita perhatikan. Pertama, memang masyarakat kita jenuh Mas Denny, betul. Kita jenuh semua di rumah atau terkurung di semua, sehingga ingin pergi gitu ya. Nah, saran saya adalah begini. Jadi memang kita harus sedikit bersabar gitu. Harapan kita misal mudah-mudahan kalau angka di DIY ini misalnya bisa turun dalam 2 digit dalam waktu singkat ini gitu ya. Misal sampai akhir minggu ini atau minggu depan, atau jangan sampai deh minggu depan masih tinggi gitu ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, angka kasus positifnya turun, angka kematiannya turun misalnya, maka ya mobilitas itu diperbolehkan, tetapi untuk hal-hal yang penting gitu. Nah, kadang-kadang kan orang melakukan mobilitas bukan untuk hal-hal yang urgent gitu. Nah, sekarang dalam PPKM darurat ini, PPKM zona 4 ini kan memang untuk zona 4 memang termasuk Jogja, 3 daerah ya, Sleman, Kota, dan Bantul yang kasusnya tinggi sekali. Memang mobilitas itu masih diharapkan tidak terjadi. Nah, harus diingat mobilitas itu bukan semata-mata yang dimaksudkan bukanlah tidak boleh pergi ke kota Jogja, bukan gitu. Tapi mobilitas itu mobilitas di lingkungan juga dikurangi. Kalau nggak penting jangan pergilah dulu gitu ya. Mengurangi sehingga apa? Sehingga pertemuan, interaksi dengan orang lain semakin terbatas. Itulah kira-kira. Nah, yang kalau memang penting sekali, misal karena bekerja dan sebagainya, maka pakai masker harus tetap dilakukan. Jadi memang keketatannya di situ saya kira Mas Denny. Ya, di tengah tuntutan perubahan sikap, kita juga dihadapkan juga dengan kondisi di mana ada masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19. Belum lagi kemudian ada juga yang tidak percaya dengan vaksinasi. Ini menjadi salah satu fakta yang masih muncul di lapangan. Betul. Apa yang kemudian timnya Pak Made ini rekomendasikan terkait dengan 2 temuan tadi? Jadi begini Mas, memang betul 2 hal ya. Pertama adalah virus itu sendiri, masih banyak orang yang tidak percaya ada virus gitu ya. Bukan karena masyarakatnya tidak melek huruf, tidak pintar, bahkan orang terdidik juga masih ada yang punya pandangan semacam itu, tidak percaya dengan COVID dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tidak percaya dengan efektivitas vaksin. Jadi harus dilihat bahwa buktinya sekarang memang di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jogja. Semua negara sudah menunjukkan bahwa memang virus ini betul-betul ada. Dan kalau kita lihat misalnya dalam segi historis, memang pandemi semacam itu kan sudah semacam ini kan memang muncul setiap 100 tahun sekali Mas. Jadi sudah ada catatan-catatan yang dulu ada flu Spanyol lah, flu macam-macam gitu ya. Setiap 100 tahun itu muncul, itu semacam itu. Itu artinya memang mau tidak mau kita harus percaya itu ya. Yang kedua terkait dengan vaksin, memang vaksin itu bukan obat. Kita harus disadari bahwa vaksin bukan obat, dan vaksin tidak otomatis menyebabkan orang tidak terkena atau tertular COVID. Vaksin hanya mengurangi tingkat keparahan. Jadi kalau misalnya orang yang sudah divaksin 2 kali pun,
kemudian dia masih bisa terpapar, tetapi tidak separah orang yang tidak divaksin. Bukti-buktinya sudah jelas. Jadi belakangan ini kasus-kasus kematian di beberapa tempat di Indonesia ini muncul pada kelompok-kelompok yang belum divaksin, yang tingkat keparahannya tinggi. Selain juga karena komorbid, misalnya gitu ya, karena penyakit bawaan, hipertensi, gula dan sebagainya. Tetapi disitulah peran vaksin itu adalah mengurangi tingkat keparahan. Karena apa? Kan pada dasarnya kalau kita lihat, vaksin itu kan sebenarnya pengenalan penyakit terhadap tubuh gitu. Sehingga tentara kita dalam tubuh ketika ada virus yang sama tipenya dengan yang divaksin, dengan vaksin yang kita pakai, tentara kita siap. Nah, itu kira-kira. Nah, karena itu kemudian serangan dari musuh kita di dalam tubuh itu menjadi semakin lemah, dan tentara kita sudah siap dengan melawan virus yang masuk. Itu sebenarnya, Mas. Oke, ada juga pertanyaan soal bagaimana mendorong perubahan perilaku untuk berani periksa dan berani lapor. Ini fakta juga yang sering kita temui di lapangan, masih ada masyarakat yang takut, tidak berani, kemudian bahkan ya sudahlah, yang penting saya isoman di rumah aja, aman. Betul. Apa saran Pak? Begini Mas Denny, jadi ada di dalam teori perubahan perilaku ada disebut dengan salah satu stigma. Jadi sekarang saat ini, kalau di awal dulu orang yang terkena COVID ini itu distigmatisasi, masyarakat menstigma mereka, dikucilkan. Ya. Sekarang sudah tidak. Jadi bagusnya orang Jogja ini, gitulah, masyarakat Jawa inilah kita anggap, masyarakat Indonesia secara umum, ketika ada kasus orang terkena COVID, justru lingkungan sekitarnya beramai-ramai mensupport, menyiapkan sayurnya, mensupport ini, mensupport macam-macam gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa orang yang terkena COVID adalah dalam kondisi mengalami musibah yang harus dibantu. Ini satu hal yang positif, Mas Denny. Ini kekuatan, justru kekuatan masyarakat kita ya. Nah, artinya apa? Artinya sekarang orang yang terkena COVID sudah dianggap bukanlah aib. Nah, karena bukan aib, mestinya kita tidak perlu takut, tidak perlu malu kemudian untuk melapor. Karena melapor itu bukan tujuannya demi diri sendiri, tapi juga demi lingkungan. Karena kalau kita misalnya mendeklar mau mengungkapkan dengan terbuka bahwa kita terkena virus, kemudian kita tidak melakukan mobilitas, menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya, tidak hanya diri kita yang kemudian terhindar, artinya terkena, tetapi lingkungan kita terhindar, Mas. Nah, jadi kekuatan itu yang harus dibangun. Bagaimana kemudian kita punya prinsip bahwa tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan keluarga dan lingkungan kita menjadi kekuatan yang penting. Nah, karena itulah saya mengatakan jangan takut untuk melapor ya. Satgas juga ya, sekarang kan di masing-masing RW sudah ada Satgas. Satgas itu harus proaktif, Mas. Satgas di masing-masing RW itu mestinya dia tidak hanya bergerak ketika orang sakit, tetapi juga mengedukasi semacam ini. Mengajak warga sekitarnya untuk prokes gitu, memakai masker, kemudian misalnya bisa diumumkan lewat masjid, misalnya ayo sedulur sedoyo gitu, misalnya kan keluarga, mari kita taat peraturan, taat prokes dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga apa? Bersama-sama gerakan ini menjadi gerakan bersama yang tadi Mas Denny sampaikan. Ini tidak bisa selesai hanya dengan pihak-pihak tertentu yang bergerak. Kita harus secara komprehensif, semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Termasuk menjaga semangat dan menjaga kebersamaan tadi menjadi salah satu kunci utama juga, Pak. Karena jangan sampai ketika kasusnya sudah mulai turun, masyarakat abai lagi, lengah lagi. Kemudian ketika ada kasus lumayan tinggi, taat lagi. Betul, Mas. Ini menjaga masyarakat, semangat masyarakat, menjaga rutinitas. Ini menjadi salah satu yang harus kita gaungkan bersama. Apa yang kemudian masyarakat harus lakukan terkait dengan ini, Pak, supaya semangatnya terjaga, karena pandemi ini sekali lagi belum tahu kapan akan berakhir. Betul. Dan kita harus sama-sama melakukan kerja bareng ini. Betul, Mas. Jadi gini, Mas, masyarakat kita kan masyarakat paternalistik, Mas. Artinya apa? Sangat penting sekali contoh dari pemimpin. Nah, bagaimana pimpinan di semua level, di semua jenis kepemimpinan itu memegang kunci, Mas.
Jadi tidak hanya Pak Gubernur, Pak Sultan ya, Pak Bupati, Bu Bupati misal, bukan. Tetapi di semua kelompok masyarakat di bawah ini harus memberi contoh. Harus punya semangat kita. Semangat bahwa ini persoalan kita bersama, gitu kan. Harus kita hadapi bersama dengan cara apa? Dengan cara justru yang pemimpin, entah pemimpin formal, informal, tokoh agama penting sekali Mas. Tokoh agama ini luar biasa pentingnya pada saat ini. Harus mengedukasi masyarakat. Ayo semangat kita harus kita lawan ini. Jangan kita justru menyerah gitu kan. Nah dan juga saya kira itu tadi memberi contoh tentang bagaimana prokes itu. Memakai masker, jaga jarak. Misalnya kalau ada kegiatan tertentu, justru pimpinan yang menegur anak followernya gitu kira-kira kan, pengikutnya jangan berkerumun, harus dipisahkan. Nah, karena kalau sesama follower, sesama di bawah itu biasanya ewuh pekewuh, sungkan untuk menegur. Tapi kalau pimpinan yang menegur, bawahnya dengan nah pimpinan itu kan ada di semua kelompok Mas. Ada misalnya pimpinan tadi yang Mas Denny sampaikan. Pimpinan touring aja ada pimpinannya di situ kan, orang naik motor bersama, naik sepeda bersama, kan pasti ada komandannya kira-kira. Nah komandannya ini harus sadar, harus mengedukasi kelompoknya lah, anggotanya, sehingga kemudian gerakan ini menjadi gerakan bersama. Memang ini gerakan masif bersama, tidak bisa diserahkan dengan dokter, tenaga kesehatan, tidak bisa diserahkan dengan teman-teman kita di TNI, Polri, tidak bisa dengan pemerintah. Karena mereka itu tidak setiap saat ada di lingkungan kita. Justru kita lah harus bergerak bersama. Masyarakat harus bangkit bersama. Oke, COVID nyata ada di sekitar kita. Di level yang paling kecil kita sudah menemukan kasus-kasusnya. Artinya di sisi keluarga, kemudian level masyarakat di RT atau RW pun harus bergerak bersama. Apa kemudian yang orang tua harus lakukan, Pak? Ini kadang-kadang orang tua tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, itu apa yang kemudian Pak Madi bisa sampaikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kita tahu, udah banyak kasus kemudian kasus yang muncul di kalangan keluarga. Tadi disampaikan paling gampang kalau misalnya yang kena satu artinya prokesnya bagus, tetapi kalau kemudian kenanya banyak artinya prokesnya nggak bagus. Nah, memberikan contoh dari sisi yang paling bawah, di sisi level keluarga, Pak. Jadi kalau saya melihat begini Mas, di situ saya melihat peran perempuan penting sekali. Oke. Jadi bukan kepala keluarga, bapak-bapak itu yang justru menjadi tokoh aktor gerakan ini. Justru ibu-ibu Mas. Jadi ibu-ibu ini kan biasanya, mohon maaf, ibu-ibu itu paling ketat. Ibu-ibu itu rasa sayangnya dan rasa kerasnya itu lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi kalau ibu dengan sayang kepada anak itu, dia ngeplak anak biasa gitu. Bapak karena sayangnya dibiarin gitu. Nah, justru saya melihat bahwa perempuan itu penting sekali. Ibu rumah tangga penting sekali. Gerakan ini ya, kalau pada level bawah ya Mas. Yang kedua, kelompok PKK penting sekali. Jadi kelompok PKK Dasawisma itu justru harus kita gerakkan bersama. Yang ketiga, Karang Taruna Mas. Ya selain tadi yang ada tokoh agama dan sebagainya, tapi pada grassroots, pada bawah, yaitu tiga kelompok tadi itu, ibu-ibu, PKK, Karang Taruna itu pegang peranan penting banget untuk menghadapi ini semua. Oke. Perubahan perilaku juga harus diikuti dengan perubahan budaya dari kita semuanya, agar kemudian tidak sekedar menjadi slogan ayo terapkan 3M sampai 5M, tetapi kemudian budaya kita tetap sama aja. Betul. Menutup obrolan kita di kesempatan siang kali ini, Pak Made, apa yang ingin Pak Made sampaikan terkait dengan perubahan perilaku yang harus segera diambil di momentum seperti saat ini, ketika ini angka masih lumayan tinggi, tetapi kemudian tidak berarti kemudian ketika angkanya rendah kemudian kita juga tidak melakukan perubahan. Apa yang kemudian Pak Made ingin tekankan menjadi penutup dan gongnya obrolan kita di siang kali? Betul Mas, jadi gini Mas Denny, jadi ini sudah memang fakta ya, COVID ini fakta, dan kita harus betul-betul memang menghadapinya dengan serius. Kalau tidak, ini akan jangka panjang dan justru ini akan merugikan banyak pihak. Ekonomi kita nggak jalan, aktivitas normal kita semakin jauh. Bayangkan beberapa negara di tempat lain sudah tanpa masker mereka, sudah bekerja normal, sudah hidupnya normal. Nah, kalau kita tidak segera bersama
bergandengan tangan menghadapi ini, maka kita akan semakin lama ini menyelesaikan persoalan ini, dan akan semakin sulit ekonomi kita, semakin sulit kegiatan-kegiatan kita. Apalagi di Jogja misalnya, kita tergantung dengan pendidikan, kita tergantung pariwisata. Dua hal itu tidak akan jalan sebelum kondisi kita normal, gitu kira-kira. Oke, artinya ini butuh kerja keras bersama. Betul. Jangan pada satu orang saja, satu lembaga saja, betul, atau satu kelompok saja, tapi ini tugasnya bersama, agar pandemi ini bisa segera kita atasi. Betul. Roda ekonomi tidak harus menunggu terlalu lama untuk bergerak kembali. Kita paham itu, Mas. Jadi kita paham betul bahwa sekarang sebagian masyarakat kita kesulitan sekali. Tapi kalau kemudian kita abai, justru itu akan semakin lama kesulitan kita. Tapi kalau kita mau ketat bersama, menjaga ini semua, artinya bergerak bersama, mengubah perilaku dan sebagainya, harapan kita dalam waktu jangka pendek ini pandemi ini selesai, dan kita kemudian hidup new normal kembali. Meskipun mungkin nanti tetap pakai masker dan sebagainya, tapi kegiatan ekonomi, kegiatan macam-macam sudah normal, mahasiswa sudah banyak ke Jogja, pariwisata udah bergerak, kan itu harapan kita kan, Mas. Oke, tetap terapkan protokol kesehatan. Kalau Anda belum divaksin, jangan lupa untuk mencari akses vaksin secepatnya, karena ini akan mendukung salah satu perang terhadap COVID-19 di wilayah kita. Pak Ahmadi, terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Terima kasih Mas Denny, terima kasih para pendengar Star Jogja, salam sehat. Selalu jaga kondisi dan jaga lingkungan dan keluarga kita. Terima kasih. Ya, demikian pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di YouTube BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita barusan ngobrol bersama dengan narasumber istimewa kita di siang kali ini. Kita ngobrol tentang perubahan perilaku dan penerapan sikap dalam pencegahan COVID-19. Program ini dipersembahkan oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Anda, masyarakat Jogja yang makin istimewa. Denny Arta bersama dengan tim produksi yang bertugas, saya undur, selamat siang dan sampai jumpa.